kita ketemu lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara, khusus edisi sore hari. Kita intro dulu. Teman-teman, setelah kita intro ya, supaya kita semakin semangat, karena kita tetap menyalakan api-api perjuangan dan api-api kebenaran guna untuk membakar, membumi hanguskan kebohongan dan kegelapan. Baik sahabat-sahabat, di sini saya akan membawa satu rilis upload video ketika saya ada mendengar dari Kompas TV channel, ya, di mana di situ ada narasumber Rosuryo, begitu juga ketua KPU pada waktu dulu ya, dan ada pengacaranya Pak Jokowi atau tim kuasa hukumnya Pak Jokowi. Dan begitu juga nanti kita akan combine ke channel abang kita Reply Harun, di mana narasumbernya Dr. Taufik. Di mana Dr. Taufik kemarin mau mencari data-data administrasi ketika Pak Jokowi sebagai pilpres ya, kalau tidak salah kemarin ya. Dan di situ data-data Pak Jokowi sudah tidak ada. Dan data-data Pak Prabowo lengkap semua. Ada apa ini teman-teman? Kalau begitu, coba kita dengar apa yang dikatakan oleh KPU lewat Kompas TV. Nanti kita melakukan verifikasi berdasarkan fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir oleh kampus tempat yang bersangkutan belajar misalnya saja. Ya. Nah, kita datang ke kampus tersebut dan kami hanya melakukan verifikasi yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan adalah pernah kuliah di kampus ini dan ijazah dikeluarkan oleh kampus tersebut. Oke, berdasarkan dari UGM itu berarti ya? Verifikasi tersebut. Nah, jadi KPU tidak dalam konteks menggunakan tugasnya seperti yang disampaikan oleh Mas Roy misalnya, melakukan forensik atau melakukan memastikan bahwa itu ijazahnya palsu atau tidak. Tidak. KPU hanya memastikan bahwa UGM, kita mau tanya nih, gitu kan? Ya. Apakah kemudian Pak Jokowi pernah berkuliah sini dan biasanya dikeluarkan oleh Anda? Benar, sudah cukup. Kami menelisik ke laman KPU, kami menemukan data itu hanya Prabowo ya di 2019 itu. Nah, sementara kami tidak menemukan data-data tentang Jokowi. Jadi misalkan Jokowi itu sekolahnya di mana dan sebagainya itu kosong begitu. Nah, ini kan sebuah keanehan. Dan yang kedua, baik teman-teman, kita bedah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman serta data-data yang sudah kita terima lewat beberapa penuturan dari para pakar-pakar, tokoh-tokoh dan semua. Namun kita berbicara sebagai sebangsa dan setanah air dan sebagai orang rakyat biasa. Makanya Anak Medan Bersuara melihat kedua tayangan video yang berbeda warna dan berbeda tampilan. Yang satu dari channel Kompas TV, pasti semua sudah tahu. Dan yang satu lagi dari channel abang kita Reply Harun, ketika Dr. Taufik, ya, Dr. Taufik ya juga hampir sama dengan Dr. Rismond Sianipar dan kawan-kawan. Dan ini menjadi satu problema, teman-teman ya. Dikala tadi di Kompas TV itu adalah mantan ketua KPU, ketika pada saat itu Jokowi mendaftarkan diri sebagai presiden, calon presiden ya, beserta Pak Prabowo. Dan data-datanya diakui dan dikatakan oleh ketua KPU tadi, mereka hanya memverifikasi benar tidak beliau ini pernah kuliah. Ya pasti karena settingan akan dijawab dengan iya. Namun urusan belakangan, nanti dulu pasti akan disetting kembali. Dan dengan kuatnya dan kerasnya Dr. Taufik melalui channel Reply Harun mengatakan bahwasanya ketika kami mengecek data laman di KPU, ternyata hilang, tak berbekas, dan yang ada hanyalah Pak Prabowo. Bagaimana menurut pandangan para subscriber saya, para teman-teman saya? Makanya cerita ini tak ada habis-habisnya. Selalu saja ada yang terbaru. Selalu saja ada yang terbaru. Dan baru-baru ini ada kata-kata lagi bahwasanya ijazah tersebut dibuat di pasar pramuka yang pasti kita semua sudah paham. Mungkin teman-teman
warga DKI Jakarta yang tahu atau berdekatan atau berlokasi di Pasar Pramuka sudah tahu lah barangkali ya. Sejak tahun berapa Pasar Pramuka tersebut memang dikenal sebagai tempat pencetakan skripsi dan ijazah aspal. Baik teman-teman, seorang politisi atau katakanlah politikus PDI ya membeberkan ijazah Pak Jokowi tersebut. Luar biasa kan? Apa yang bisa kita dapat di sini teman-teman ya? Di sini sebenarnya aparat kepolisian atau katakanlah dari Polda Metro Jaya, apa harus dilapor dulu ya baru dicek? Tapi kan ini laporan sudah masuk, bahkan Baris Krim sudah memutuskan dan menghentikan penyidikan dan penyelidikan. Ya, apakah penyelidikan saya nggak tahu, karena yang tahu itu adalah praktisi hukum. Ya, intinya mereka sudah menyatakan sesuai dengan data-data yang mereka dapat, yang kita lihat teman-teman ya, mereka memutuskan bahwa ijazah Pak Jokowi identik dengan data pembanding atau ijazah pembanding yang tidak disebutkan nomor ijazah tersebut dan katanya asli. Namun seperti yang saya katakan tadi teman-teman, terbongkar lagi berita terbaru bahwasanya di 2012 ketika Pak Jokowi akan menjabat menjadi gubernur, disitulah tim DKI bekerja sama dengan bukan geng Solo ya, gerombolan Jokowi untuk mendesain ijazah, kemungkinan kalau tidak salah. Bagaimana teman-teman? Kita dengar dulu yuk apa yang dikatakan oleh Pak Bitor sebagai senior partai PDI Perjuangan. Sebentar. Kita akan perdalam informasi tersebut pemirsa bersama dengan Bitor Suryadi yang merupakan politikus dari PDI Perjuangan yang telah bergabung bersama kami. Selamat malam Bang Bitor. Selamat malam Rita. Baik, Bang Bitor. Ya, Mbak Rita. Baik, Tiara di sini, Bang Bitor. Informasi yang beredar saat ini dari panjangnya kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini, yang terbaru adalah berkaitan dengan ijazah yang informasinya dicetak di Pasar Pramuka, kawasan Jakarta Timur. Apa fakta yang Anda miliki berkaitan dengan hal ini, Bang Bitor? Faktanya kan sudah saya urai, sudah saya lacak, sudah saya investigasi lah, sehingga ketemu ujungnya. Nah, hari ini ada informasi baru dari Mas Roy Suryo bahwa ada seorang profesor namanya Pak Paiman Raharjo, pemilik daripada satu di antara kios, kemungkinan dia yang mencetak ijazah tersebut karena dia adalah ketua relawan sedulur Jokowi. Itu yang info terakhir. Baik, siapa saja yang Anda ketahui pihak-pihak yang kemudian ini terlibat dalam proses pencetakan ijazah ini, Bang Bitor? Kalau yang saya urai pertama itu adalah kader kami, kader partai PDI Perjuangan. Di situ ada Denny Iskandar, di situ ada Yulianto, ada Indra, terus dari Solonya ada Anggit, ada David, ada Widodo. Nah, informasi hari ini melompat. Jadi kalau tadinya kita menemukan siapa-siapa orang-orang kader, orang-orang tim Solo yang melakukan rembukan untuk membahas kekurangan dokumentasinya Jokowi untuk memenuhi syarat maju di gubernur DKI. Nah, itu yang kita rilis tahun 2012. Kita menguraikan pertemuan-pertemuan, kita menguraikan siapa-siapa. Nah, tadi pagi Mas Roy Suryo menceritakan, memberi informasi bahwa ada ketua relawan Jokowi, dulur Jokowi, yang memiliki kios di situ, yang melakukan bisnis di situ. Nah, jadi kemungkinan dia yang ikut terlibat dalam pencetakannya. Karena dari situ terus dia menjadi wamen, dia menjadi apa segala macam, tuh urusan lain lah. Tapi ada bukti yang akan kita kejar
bagaimana profesor ini terlibat dalam pencetakan itu. Kapan dia ketemu Widodo? Begitu Mbak Rita. Baik, Bang Victor. Kalau dari yang Anda temukan, Anda pahami begitu ya, mengapa ijazah ini harus dicetak ulang begitu di yang kita sebut lah di kawasan Jakarta Timur ini, di Pasar Pramuka? Jadi gini, harus paham dulu bahwa Jokowi itu kan masuk ke Jakarta untuk pilkada DKI. Baru 1 tahun kemudian dia lompat. 2014 tuh dia mencalonkan pilpres. Jadi semua dokumen yang dipersiapkan untuk pilgub itu kan diserahkan kepada KPUD Jakarta DKI. Nah untuk maju ke pilpres kan dia mempersiapkan dokumen itu lagi. Untuk sejenis apa ya? Ya pokoknya mempersiapkan dokumen itu supaya memenuhi syarat untuk dibawa ke KPU RI. Nah, jadi kita menyebutnya ulang. Padahal itu ya itu juga, cuman itu tadi yang pertama 2012 diserahkan kepada KPUD DKI, terus yang 2014 diserahkan kepada KPU RI. Begitu. Bang Victor, apakah fakta-fakta ini juga sudah, atau mungkin bukti yang Anda kantongi ya, ini juga sudah diberikan begitu kepada pihak kepolisian, dalam hal ini yang menangani adalah Barreskrim? Saya nggak ada urusan dengan polisi. Saya berurusan dengan sesama kader partai. Mereka yang terlibat di awal pertemuan dengan tim Solo. Siapa-siapa orangnya, di mana tempatnya. Saya uraikan. Saya nggak ada urusan dengan polisi. Ini kan urusan bagaimana saya menginvestigasi, menjelajahi jejak langkah. Bagaimana terbentuknya dokumen itu. Baik, sahabat-sahabat, para subscriber, kita bedah ya, berdasarkan Anak Medan Bersaudara bersama teman-teman. Jadi di channel ini tadi teman-teman, atau di upload videonya ya, di situ kata Pak Betor, bahwasanya ketika ditanya oleh jurnalis ya, kenapa dicetak ulang kembali? Ayo, nah ini jadi pertanyaan. Jadi awalnya begini, sahabat-sahabat, menurut keterangan yang kita dengar ya, ketika di saat itu katakanlah Pak Jokowi ya, nanti baru Pak Jokowi. Pak Jokowi ingin masuk ke DKI, yaitu mendaftarkan diri sebagai gubernur. Di situ dipersiapkan data-data untuk administrasi pencalonan gubernur. Di saat itu 2012. Bekerjalah tim yang dipercaya, yang namanya Geng Solo, tapi banyak rata-rata teman-teman yang tidak suka dengan Geng Solo, seakan-akan Solo itu menjadi gimana ya? Ya kita katakanlah gerombolan Jokowi, ya, atau tim Jokowi dan tim DKI. Di sini mereka sudah merencanakan sesuatu yang kata Pak Betor, ya, dengan kata lain bahwasanya sudah dipersiapkan data-data tersebut, ya. Dokumen-dokumen tersebut yang akan diserahkan ke KPU daerah, karena itu gubernur ya. Jadi ketika ingin mendaftarkan diri menjadi calon presiden, dicetak kembali. Apa alasannya kita tidak tahu. Apakah memang itu namanya ijazah, teman-teman? Barangkali kalau memang kita ijazah tersebut asli, ya pasti kita akan jaga seperti ini ya. Ini saya pasti akan jaga ijazah ini, dan saya masukkan ke lemari, dan sampai sekarang awet, tidak koyak-koyak ya. Ini 1979, kertasnya warnanya udah sebegini. Nah teman-teman ya, dan tanda tangannya seperti ini ya, nih. Nah, dan stempel. Nah, jadi artinya yang namanya ijazah ini adalah sebagai pegangan kita untuk kedepannya. Tentu haruslah kita rawat dan kita jaga keselamatannya lah, keberadaannya, agar tidak koyak-koyak atau digigit rayap seperti yang ditunjukkan oleh sahabat kita channel QNC kemarin, ketika ada sobekan-sobekan seakan-akan dimakan rayap. Jadi mungkin karena ijazah, menurut saya kemungkinan besar
karena ijazah tersebut tidak diperlukan lagi. Makanya ketika ingin menjadi calon presiden, dicetak kembali di Pasar Pramuka. Dan orang tersebut yaitu geng Solo dan tim DKI. Menurut saya teman-teman, menurut Anak Medan Bersuara. Jadi artinya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Bitur, ya, senior partai PDI Perjuangan, tidak akan mungkin sembarangan untuk berbicara. Pastilah pimpinan partai, minimal pimpinan beliau, atau katakanlah sesama senior mereka. Ya, ini menjadi pintu masuk buat kita semua, terlebih kepada Rismond dan kawan-kawan, termasuk kepada Bareskrim. Jangan didiamkan loh kalau ada data-data seperti ini. Janganlah Bareskrim langsung memvonis bahwasanya ijazah tersebut asli sesuai dengan penyelidikan yang dilakukan mereka. Yang bisa memberikan penjelasan ijazah tersebut asli atau palsu hanya pengadilan. Baik pembeberan yang diberitahukan oleh Bareskrim kemarin itu menjadi amunisi saudara Rismond, termasuk ketika ada 122 SKS dan itu adalah sarjana muda BSc. Bahkan ketika ada perbedaan pendapat atau perbedaan komentar di mana Bareskrim Polri mengatakan KKN-nya di tahun 1983, bahkan Pak Jokowi mengatakan 1985 awal ya. Kan ada perbedaan. Jadi inilah yang membuat kita semakin bertanya. Ada apa sebenarnya? Terlebih lagi tentang apa yang dikatakan oleh Pak Bitur, bahwasanya ijazah tersebut dicetak ulang kembali 2012 di Pasar Pramuka. Dan ternyata yang punya percetakan Pasar Pramuka tersebut adalah Ketua Sedulur Jokowi, yaitu Pak Paiman. Ya, Pak Paiman apa sih namanya nih? Bentar teman-teman ya, kemarin saya sudah dapat informasi tentang namanya. Paiman, Allah, profesor ternyata. Ya. Dan ternyata seperti penuturan dari Pak Bitur, dia menjadi seseorang yang sangat mendapatkan karpet merah. Seperti inikah yang terjadi teman-teman? Anak Medan Bersuara, mari sama-sama kita bongkar habis tentang perihal ini. Kita tidak mau main-main. Kita ingin kebenaran harus ditampilkan. Bagaimana menurut teman-teman? Dan gak main-main teman-teman ya. Dari kuasa hukum Rismond juga mengatakan dugaan ijazah dibuat di Pasar Pramuka. Ini harus ditelusuri. Kita lihat tampilan videonya bersama TV One. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita. Pertanyaan menggantung saya untuk Bang Andi Azwan tadi. Bang, ini apa yang sedang dimainkan dalam skenario ini? Beberapa politikus PDIP ini nampaknya juga mempolemikan ijazah Pak Jokowi. Nah, ini kita harus membedakan mana oknum ya dengan PDIP, oknum dari pengurus PDIP atau oknum di luar hanya kader PDIP gitu loh. Kalau saya melihat dari Bang Betor ini kan tidak masuk dalam struktural ya dari kepengurusan PDIP. Saya bisa katakan hanya kader gitu loh. Kalau dia membuat polemik seperti ini, dia harus memikirkan juga partai PDIP ini partai besar. Dia mengatakan bahwa semua, ya mungkin garis besarnya paling mayoriti dari bupati, wali kota, atau gubernur dari PDIP itu nyetak ijazahnya di Pasar Pramuka. Kan ada statement seperti begitu. Nah ini kan membuat suatu persepsi yang negatif buat partai PDIP nantinya kan. Orang kan bertanya-tanya apakah ini nantinya ini diorkestrasi oleh PDIP, sebetulnya ini semua yang terjadi masalah ijazah. Kan begitu, kan tidak baik sebetulnya buat PDIP juga. Ya ini mungkin PDIP harus memperingatkan ini, saudara Betor ini gitu, kalau dia masih kadernya gitu. Kalau di luar dia bukan di luar kadernya berarti dia adalah proksi. Mungkin ada orang yang di belakang dia yang menggerakkan dia seperti itu. Ya kan ya tujuannya biar apa? Biar kacau lah negara ini, biar terus ada kegaduhan-kegaduhan itu. Yang kalau kita lihat ya apa yang dilakukan ya pembuktian oleh Pak Rismond misalnya tentang KKN-nya tempatnya kan sudah terbantahkan oleh masyarakat di sana, oleh sekretaris desa di sana kan sudah terbantahkan itu. Kemudian surat kedaulatan rakyat kan sudah terbantahkan juga. Katanya pasa dan puasa gitu kan nggak ada nama Jokowi, ada nama Jokowi di situ.
Dan itu pun dibuktikan oleh siapa? Bukan sama siapa-siapa, oleh Rismond sendiri yang buktikan itu. Nah sekarang masalah adalah pasar pramuka. Dalam logika aja itu nggak masuk akal. Karena apa? 2005 itu dalam Pilwakot Kota Solo. Itu namanya Insinyur Joko Widodo, bukan Dr. Andes. Yang bikin kata Dr. Andes itu siapa? Karena kita kan berpatokan kepada lembaga resmi, yaitu KPU. Dan di KPU itu terpampang di situ Insinyur Haji Joko Widodo. Ya kan? Terus 2010 juga begitu, Insinyur Joko Widodo dan Pak FX Rudi berpasangan mereka sampai 2 periode. Nah 2010 ke 2012 kan cuma 2 tahun. Ngapain dia mesti nyetak-nyetak ijazah? Karena ijazah itu tidak perlu secara fisik. Yang penting adalah fotokopi dan dilegalisir stem basah dari institut ya, atau universitas yang menerbitkan ijazah itu. Sedangkan Undang-Undang PKPU kalau nggak salah nomor 9 ya, yang 2012 itu hanya SMA yang dibutuhkan. Jadi korelasinya itu nggak ada. Ini seperti saya bilang, nomor yang saya katakan tadi, ini omong kosong. Hanya mencari popularitas atau pansos untuk saudara Betor itu. Dan perlu diketahui, Bung Betor ya, ini jangan bawa-bawa nama PDIP lah di situ. Ya, karena kalau Anda bawa nama PDIP bisa tercemar dengan argumen-argumen Anda atau asumsi saudara itu. Oke, selain nama PDIP juga ada nama Prof. Paiman yang juga disebut. Ya. Nah, kalau Pak Paiman, saya paham juga, saya kenal baik juga, ya. Jadi di Borobudur 22 itu ada 2 divisi. Ya, satu relawan. Pak Paiman sedulur Jokowi, di situ ada RKIH, ada GK, dan macam-macam. Kalau saya di divisi di partai Gerindra dan PDIP. Mereka kita berinteraksi karena kita memang divisi saya yang membuat jadwal untuk kampanye Pak Jokowi dan juga menugaskan kepada relawan-relawan ini kemana. Makanya saya paham mereka semua gitu. Oke, katanya punya usaha. Nah, jadi keusahanya Pak Iman ya, mohon maaf ya, ini Pak Iman cerita sendiri nih ya. 1997 sampai 2002 nih, ya, dia punya cetakan di sana di Pasar 2002. Pramuka 2002. Karena begini, menurut beliau itu mendapatkan dana itu ya untuk dia kuliah ya dari situ cetakan itu yang dia buat. Kemudian setelah dia diangkat sebagai kepala prodi ya jurusan administrasi negara itu di Universitas Mustopo Beragama, dia berhenti. Bayangkan 2002 dibilang 2012 katanya ada cetakannya yang dibuat oleh Pak Paiman. Ini lagi nggak masuk akal lagi gitu loh. Ya. Jadi sudah tidak ada usaha yang dijalankan oleh Prof. Paiman di tahun 2012. Oke. Tidak ada itu. Baik, saya mau ke Bang Petrus kalau begitu. Bang Petrus, ini sudah dibantah nih oleh relawan Jokowi, mengatakan bahwa tidak ada keterlibatannya begitu. Dan juga apa yang disampaikan oleh Bang Bitor, ini juga berbanding terbalik dengan apa yang disaksikan oleh Bang Andi Aswan. Iya, jadi pertama soal pasar pramuka itu sebuah fakta ya. Di sana itu orang yang sarjana benar-benar, sarjana tidak benar, antri itu pada zaman itu untuk memesan skripsi, memesan formulir untuk ijazah, macam-macam. Semua bisa mereka lakukan di pramuka itu. Kemudian kita juga ingat bahwa di tahun 2000-an itu disinyalir ijazah palsu di kalangan pejabat publik khususnya terkait dengan pilkada, pileg, ya, itu banyak sekali. Jadi informasi tentang ijazah palsu di kalangan pejabat publik itu sampai hari ini belum tuntas. Jadi kalau sekarang muncul isu bahwa ijazah Jokowi itu dicetak di pasar pramuka, ini seharusnya menjadi informasi yang berharga buat Polri, baik Bareskrim yang melakukan penyelidikan atas laporan TPWA maupun Polda Metro Jaya yang saat ini melakukan penyelidikan atas dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Jokowi. Jadi kalau kita membantah bahwa ini omong kosong atau ini benar, ya harus dilihat bahwa itu pramuka itu terkenal. Orang benar, orang rusak semua antri di situ untuk mendapatkan skripsi, untuk mendapatkan ijazah, untuk mendapatkan SK ini, SK itu, semua bisa dilakukan di pramuka. Itu fakta. Dan ijazah palsu di kalangan pejabat publik juga menjadi fakta yang sampai sekarang belum tuntas
dilakukan penyelesaian hukum oleh pihak Polri. Saya kira itu. Oke, kalau dari Sahabat-sahabat, setelah melihat tayangan video tadi dari TV One News, ketika ada Joko Mania, wakil ketuanya, dengan sombong dan angkuhnya mengatakan, Pak Bitur adalah kader partai dan tidak termasuk di struktural. Perihal struktural atau tidak, atau kader partai, itu nggak masalah. Yang penting kami adalah kader partai PDI Perjuangan. Apa yang dikatakan oleh Pak Bitur itu berdasarkan fakta, ya. Dan apa yang disampaikan oleh Waketum Jokowi Mania tadi berdasarkan baris krim. Ingat, hei sahabat, memang saya bukan praktisi hukum, bukan pengacara, bukan tamatan hukum. Kenapa ya? Ingat apa yang dikatakan Prof. Ikrar kemarin. Dia mengatakan, kenapa baris krim yang memberitahukan bahwasanya, memutuskan bahwasanya ijazah Pak Jokowi adalah identik dan asli. Hanya pengadilan yang bisa mengatakan demikian. Jangan bawa-bawa ke baris krim kemarin. Dengan data yang sudah disampaikan, ternyata datanya, lihat, 122 SKS, apa itu memang sarjana muda? Dan apa lagi yang mau disampaikan? Ketika dia melakukan KKN, katanya di daerah, dan ini sudah menjadi settingan. Ada warga yang mengatakan bahwasanya benar dia membawa Jokowi untuk membeli gitar listrik lagi. Padahal pada saat itu masih menggunakan lampu petroma. Jadi inilah yang dikatakan teman-teman. Apapun yang kalian buat, apapun yang kalian setting, Tuhan itu akan bakal memberitahukan sela-sela yang memang tidak bisa kalian pikirkan dan tidak bisa kalian lewatkan. Terbukti semua apa yang dikatakan oleh saudara Rismond dan kawan-kawan. Begitu juga para tokoh-tokoh masyarakat. Mereka yang berkeinginan untuk membongkar kebohongan ini. Bukan karena membenci, tapi untuk membenahi Indonesia. Agar jangan nanti catatan sejarah Indonesia menjadi catatan yang kelam di kemudian hari. Sahabat-sahabat subscriber, mungkin di episode ataupun di channel Anak Medan Bersuara melalui video sore ini, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat dan semoga ini menjadi api perjuangan buat kita untuk membakar kebohongan yang selama ini tersusun rapi oleh kekuasaan dan kekuatan. Saatnya kita bergerak, saatnya kita bertindak. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Dan kalau tidak kita, siapa lagi? Salam perjuangan, hidup rakyat Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.